drive kita dalam menjalani hidup ini. Ada orang-orang itu yang hidupnya dipimpin oleh perkara-perkara tahayul, oleh dongeng-dongeng, mistis-mistis ya. Ada orang tuh yang ketemu saya, dia dikit-dikit selalu bilang gini, tahu nggak sih ramalan zodiak itu kayak gini? Tahu nggak sih ramalan show tuh kayak gini? Ramalan orang-orang pintar jadi pegangan. Saya pernah cerita mungkin di khotbah yang lalu sampai ada yang ngotot minta diberkati pernikahan. Katanya gini, saya harus nikah tahun depan. Karena kata orang pintar, kalau saya bisa punya anak tahun depan saya hoki. Bayangin kalau hidup kita itu dipimpin oleh ramalan. Waktu saya masih SMA, satu kali mama saya pernah bawa saya tuh ke orang pintar. Yang saya nggak tahu kalau dia tuh orang pintar, saya pikir dia teman mama saya. Dan orang itu bilang gini, coba saya lihat lengan kamu. Dia lihat lengan saya dan dia bilang gini, wah kamu ini jodohnya 2. Kamu bisa nikah sama pria yang pendek gemuk, nah dia tuh nurut sama kamu. Atau kamu akan nikah sama orang yang tinggi kurus, nah orang ini nggak nurut sama kamu. Saya ingat banget itu omongan itu. Untung saya hidup tidak dipimpin oleh ramalan, tapi saya percaya kepada Tuhan. Bayangin kalau saya ngikutin ramalan orang ini, saya cari cowok yang pendek gemuk dong. Karena dia bilang pendek gemuk nurut sama saya. Untung saya dapatnya yang tidak seperti itu ya. Meskipun Jojo tinggi kurus, tapi Jojo baik sama saya ya. Bukan pria yang gampang ditaklukkan, bukan tipe suami takut istri, tapi justru seperti itu yang saya suka. Jangan sampai kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh tahayul-tahayul dongeng-dongeng nenek moyang. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayo dong, cari kehendak Tuhan. Bukannya percaya ramalan-ramalan dan dongeng-dongeng nenek moyang. Jangan percaya, oh suami aku bintangnya ini, pantesan dia pemarah. Jangan, itu gak boleh jadi pegangan hidup kita. Apa yang memimpin hidup kita itu yang jadi pegangan hidup kita. Izinkan Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Jangan sampai berita, infotainment, gosip-gosip di televisi, sinetron-sinetron itu yang jadi pegangan hidup kita. Kita nonton berita, wah kita langsung khawatir. Kita dengerin gosip, kita langsung khawatir. Ada tiap hari orang-orang yang kerjaannya nonton berita, habis itu dia cerita kemana-mana, aduh gawat. Israel itu begini, ini nggak aman. Kami pergi ke Israel, nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Karena biasanya berita itu selalu dilebih-lebihkan. Kalau kita itu lebih percaya sama berita-berita yang kita dengar, yang kita tonton di televisi, hidup kita akan jadi penuh kekhawatiran, kita jadi ketakutan. Nggak usah fokus ke situ, fokus cari kehendak Allah dalam hidupmu. Mau ada berita apapun di TV, saya terus cari kehendak Allah bagi saya. Efesus 5 ayat 17 bilang gini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita kalau ngikuti berita di dunia, kita bisa-bisa takut loh ngerjain apa-apa. Wah COVID begini, COVID begitu. Kita mesti ngerti kehendak Tuhan. Waktu saya tahu Tuhan mau saya membangun 10 sekolah berasrama di Indonesia, itu COVID datang loh. Kalau saya dengerin kata dunia, saya nonton berita, saya takut bisa-bisa gak melangkah. Kalau waktu itu saya tidak melangkah karena takut, saya nggak akan melihat kemuliaan Allah. Saya nggak akan lihat penyertaan Allah. Justru kita nggak perlu menaruh iman dan membiarkan dunia yang memerintah hidup kita. Harusnya kita dipimpin oleh kehendak Allah. Karena saya tahu kehendak Tuhan, saya bangun sekolah berasrama, saya terus melangkah. Dan Tuhan menyertai dengan luar biasa. Kita harusnya hidup dipimpin oleh firman Allah dan kehendaknya, bukan apa kata dunia. Fokuslah kepada apa yang jadi kehendak Tuhan bagi kita. Ada orang tuh yang sampai gini, hidupnya dipimpin oleh berita yang dia dengar. Dia sampai gak mau divaksin, ngotot gak mau divaksin, sampai kehilangan pekerjaan, bahkan dia sendiri kena COVID. Dan hampir mati. Nah, saya tanya, atas dasar apa kamu tidak mau divaksin? Saya pikir apakah dia dapat suara Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Ternyata dia bilang dari YouTube. Astaga! Masa Anda membiarkan YouTube yang memimpin keputusan dalam hidupmu? Banyakan orang itu lebih percaya berita daripada mempercayai Allah. Mari kita berjalan dengan iman. Hiduplah di atas kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh Tuhan. Jangan dipimpin oleh berita-berita dari dunia.